Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akspat Sudiana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 kelas TKI 002 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita ngapain dulu nih? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Guru mau ngecek kehadiran kalian satu persatu dulu. Ya. Agisna Dia Wardani. Hadir, Bu. Destiana. Hadir, Bu. Salsa Sabila. Hadir, Bu. Yasni. Hadir, Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Berarti ada semuanya? Iya. Sangat kalian luar biasa. Sebelum saya kasih video motivasi, yang mau dimasukin baju silakan dimasukin bajunya. Kemudian yang ada sampah di bawahnya silakan dipungut, dibuang di luar. Yang pasti nanti hati-hati ya, kan ada cok ya. Semuanya udah siap ya menerima materi dari guru? Siap. Biar tambah semangat dalam mengikuti pembelajaran guru, sekarang Bu Guru kasih video motivasi ya. Kita nonton bareng-bareng, mau nggak? Ini berdasarkan pengalaman pribadi, sampai saat ini saya hanya menghasilkan dari satu sumber penghasilan menggunakan Canva, yaitu membuka jasa desain. Tapi barangkali teman-teman tidak cocok dalam menggunakan jasa desain, teman-teman bisa menggunakan Canva dengan cara lain supaya bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Materinya kita itu tentang ya, jadi kalian masuk tersemangat ya. Siapa tahu nanti kalian yang bisa menghasilkan buat memang tanpa seperti mas-masnya yang lain. Mau nanya nih materi yang sebelumnya, masih ingatkah kalian manfaat aplikasi Canva? Manfaat dari aplikasi Canva yaitu menyediakan lebih banyak template menarik untuk menarik minat siswa. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, materi yang lalu, menu apa saja yang ada pada Canva? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Wahyu. Ada beranda, ada proyek, ada template, ada pangkalan merek, ada aplikasi, dan pekerjaan kelas. Oke, pertanyaan yang ketiga, siapa nih yang tahu keunggulan Canva apa aja? Keunggulannya. Oke, saya tunjuk Maya Sarom, silakan. Itu ada berbagai macam desain menarik dan banyak fitur-fitur yang menarik juga untuk kita mendesain. Ada yang mau nambahin lagi keunggulan Canva? Ya, Bu. Silakan, ahli-ahli. Menghemat waktu dalam mendesain atau menyelesaikan presentasi karena sudah ada template-template yang disediakan. Oke, anak-anakku semuanya, pertemuan kali ini kita akan mempelajari fitur-fitur apa saja yang ada pada Canva. Kemudian bagaimana sih cara kita nerapinnya. Nah, kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, menganalisis fitur yang tepat untuk membuat slide. Kemudian yang kedua, membuat slide untuk presentasi. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.5.2 yang menganalisis fitur-fitur dalam Canva. Kemudian 3.5.3 menganalisis hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat slide presentasi. Kemudian untuk praktiknya yaitu 4.5.1 membuat slide presentasi menarik dengan menerapkan fitur-fitur dan keunggulan yang ada pada Canva. Kemudian untuk 4.5.2-nya membuat slide presentasi berdasarkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat slide presentasi. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menganalisis fitur-fitur yang ada dalam Canva. Kemudian yang kedua, membuat slide presentasi sederhana atau menarik dengan menerapkan salah satu fitur pada Canva dengan terampil. Jadi ini penilaiannya ya. Yang pertama yang akan Bu Guru nilai adalah
kemudian yang kedua adalah pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Baik, selanjutnya anak-anak guru akan melakukan pre-test atau tes kemampuan awal kalian. Oke, silakan dibuka akun Quizizz-nya masing-masing ya. Boleh pakai laptop, boleh pakai handphone. Silakan. Kode QR-nya silakan di-scan. Ya, di meja kalian juga sudah ada scan barcode yang pertama ya. Nanti masing-masing ada bagiannya. Oke, ada semua di-scan ya. Guru mulai ya. Kita semuanya udah selesai ya? Ya. Kita lihat nilai kelasnya nih, masih banyak yang merah. Nah, nanti kalau masih banyak merahnya di post-testnya itu tanda tanya. Guru mau nanya nih, pernahkah kalian melihat seseorang sedang presentasi memaparkan sesuatu di depan dengan menggunakan slide presentasi yang menarik dan mudah dipahami? Pernah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dua gambar, ya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Pertanyaan pertama, bisakah kalian membandingkan kedua gambar tersebut? Bisa. Gambar pertama itu slide presentasi menggunakan PowerPoint, sedangkan gambar yang kedua slide presentasi menggunakan Canva. Pertanyaan kedua, fitur apa saja yang digunakan pada gambar 1 dan 2 untuk membuat slide presentasi? Siapa yang bisa? Fitur yang ada di PowerPoint pertama itu ada boom, slide show, terus transition, animation, terus ada slide tab, view tab, sama view tab aja. Oke, kemudian yang di Canva, yang gambar Yang 2. Canva itu ada kayak desain, template, terus ada juga apa namanya gambar, terus aplikasi, terus ada juga fitur baru yang di aplikasi itu ada banyak AI. Oke, siapa yang bisa jawab? Saya Bu, Silakan Maliki. karena Canva telah menyediakan sebuah template, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuat desain. Oke, selanjutnya anak-anak kalian baca literatur dulu ya untuk menambah pemahaman kalian. Silakan di-scan. Di meja kalian juga sudah ada. Apa yang mixing? Yang kedua, saya presentasi. Apa yang mixing sih? Maka akan menghasilkan Oke, udah dibaca semuanya anak-anak? Sudah. Sudah ada itu ya, penambahan wawasan ya melalui Canva ya. Oke, selanjutnya sekarang kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana kelompok ini satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke, sekarang perhatikan ya. Ini ada aturan mainnya ya. Ada 4 aturan main yang harus kita sepakati. Pertama ada pemilihan aktivitas ya. Kemudian yang kedua adalah tempat pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Dan yang keempat adalah alat dan bahan. Di mana di pemilihan aktivitas ini nanti kalian akan membagi-bagi tugas dari masing-masing individu di dalam kelompok tersebut ya. Sekarang Bu Guru mau ngasih video materi dulu ya, sebelum masuk ke tugas proyeknya. Yang pertama ini kita
Dimana kalau kita ada di magic eraser dan magic edit. Kan magic ini kan magic eraser kan belum tentu bisa kehapus semuanya. Gimana kalau kita nanya apakah benar bisa terhapus secara sempurna objek yang bisa terhapus itu? Ada yang mau nanya? Silakan. Yang kebingungan. Saya Bu, Silakan Desti. tentang magic eraser dan magic edit. Apakah benar magic eraser dan magic edit ini bisa menghapus objek dengan sempurna? Silakan. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Desti? Memang benar magic eraser bisa menghapus yang tidak kita inginkan, tetapi tidak secara efektif atau tidak secara sempurna. Oke, siapa yang mau bertanya selanjutnya? Saya Bu, Silakan. apa yang membedakan PPT dengan kanva? Oke, pertanyaannya Ibu. Apa yang membedakan PPT dengan Canva? Silakan Yasmi. Canva memiliki lebih banyak fitur daripada PPT. Ada fitur yang disediakan. Silakan ditambahkan dari. Nah, kayak kata Kak Yasmi, di Canva itu dia punya banyak fitur dibanding PowerPoint. Nah, salah satu fiturnya itu kan template, seperti yang pernah kita bahas tadi. Nah, di template itu, kalau kita punya ide itu tinggal setelah tekan aja, terus udah jadi presentasinya, nggak perlu kita desain dari awal. Nah, juga di situ ada fitur baru yang disebut itu instant presentation, di mana kita tinggal masukin ide kita aja, kayak seperti kita, terus nanti kita tekan enter, nanti bakal muncul presentasi sesuai dengan ide yang ada. Paham ya? Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya Bu, Silakan. Ada pertanyaannya apa? kemarin kan pas saya mau buat slide presentasi di Canva, saya nyari materinya dari Google, nah materinya itu pakai bahasa Inggris. Kira-kira ada nggak sih fitur di Canva yang bisa mengubah materi bahasa Inggris tersebut jadi bahasa Indonesia? Biar nggak capek. Iya. Oke. Saya Bu. Silakan dulu dibantu Ayah. Oke, dari banyaknya fitur yang ada di Canva, ada salah satu fitur yang bernama fitur translate. Lewat fitur translate ini, semua kalimat atau kata-kata yang sebelumnya berbahasa Inggris atau bahasa apapun bisa ditranslatekan secara otomatis karena di dalam Canva ada translate lebih dari 100 bahasa. Jadi tidak perlu lagi menggunakan fitur Google Translate. Dan silakan ya di searching fitur-fitur yang ada tadi. Iya, ya. Ini tadi materinya kurang, silakan sekarang digabungin aja langsung. Searching lagi, searching. Kasih minta tolong searching fitur Canva mengenai Magic Write. Sekarang saya lanjut ke pembagian LKPD-nya, ya. Silakan di-scan barcode-nya. Di sini ada tugas proyek yang harus kalian selesaikan. Jadi petunjuk pengerjaannya ya. Jadi kalian kerjakan tugas proyek ini bersama dengan kelompok kalian. Kemudian baca dan pahamilah bahan ajar yang sudah guru unggah di Google Classroom. Di sana bahan ajarnya sudah banyak ya. Silakan dibaca-baca. Kemudian tugasnya dalam membaca bahan ajar dari guru dijelaskan bahwa aplikasi gampang memiliki fitur-fitur utama, diantaranya ada template, ada elemen, ada basic, ada instant presentation dan animasi teks. Berdasarkan materi tersebut, ya, buatlah slide presentasi menggunakan Canva dengan fitur-fitur yang ada. Dengan ketentuannya, jumlah slide-nya itu 5 sampai dengan 10. Nggak boleh lebih dari 10. Nggak boleh kurang dari 5. Ya, kemudian yang kedua, materi yang kalian sajikan itu temanya bebas. Silakan, mau ngangkat materi apa aja silakan. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Tidak ada. Silakan dikerjakan tugas proyeknya bersama dengan kelompok kalian. Banyak
Terus nanti kirim aja ke nomorku biar aku yang desain. Tentang ini. Ternyata alasan Elon Musk itu membeli Twitter karena gambar. Dari deh. bisa baca Keinginan untuk memiliki platform publik yang dapat dipercaya secara maksimal dan inklusif. Inklusif itu apa? Secara inklusif itu. Mulai. Fontnya kira-kira yang cocok apa sih? Fontnya, ya itu fontnya kurang menarik. Ya. Coba cari font yang lain yang sesuai. Coba yang itu. Nah, coba. Ini kok bagus. Beli dong. Itu di bawah. Gak bisa. Oh, bawaan sistem. Ya, bawaan sistem. Nih. Temanya apa ini? Literasi. Iya. Guru tugasnya apa? Nanti buat desain. Buat desain, itu yang cari materinya ya? Ya. Oke. Jadi udah pakai fitur AI-nya? Cukup kreditnya. Halo. Mana punya kalian? Ini Bu, nanti dibuat. Kok keren banget ya rupanya? Iya dong. Coba lebih hadap sini guru melihat. Keren. Temanya apa ini? Fitur AI di Oh, Canva. angkat Canva ya, keren. Ya. Ini fiturnya ada berapa di dalam? 8. Kita lagi nanti peletakan gambarnya ya, kemudian peletakan itu ID-nya ya. Coba dipikirkan kembali dengan dirundingin kembali sama kelompoknya. Tapi kalau lihat slide pertamanya. Oke. Itu kan masih banyak yang kosong ya. Buat dia lebih menarik lagi ya. Taruh apa gitu diambil di elemennya ya. Diskusiin sama teman-temannya. Sip ya. Guru bagusnya kan besaran kan di kanan, yang di sini kan biar kecil-kecil kan tapi sama. Tapi kan supaya Ini biar jangan kecil-kecil besaran gitu kan. Ini adalah harian itu biar bervariasi lah ukurannya. Oh iya, benar apa yang dikatakan Yana. Biar jangan kayak kecil. Coba yang tidak. Yang tidak. Mana? Itu dah. Warna hitam dia nggak bisa. Coba scroll. apa pendapat Ininya kecil besar di samping sini. Yang 3 bendera itu. biar dia 3 bendera itu aja. Jika tidak ada yang ditanyakan, ya sudah, mari kita turunkan dulu. Ini lanjut kan? Sudah beres? Beres? Yang ini beres ya? Iya. Oke, sekarang saatnya kita presentasi. Silahkan kirim linknya ke grup. Udah. Pertama yang ngumpulin kelompoknya Maliki, silahkan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek tentang fitur AI di Canva. Nama saya Wahyu Wardani, saya sebagai pemuka. Saya Muhammad Maliki sebagai monitor. Saya Muhammad Nafransa, saya penyaji pertama. Saya Lidia Dolores sebagai penyanyi. Saya Kasih Dewian Sari sebagai penutup. Inilah hasil dari tugas proyek kami. Akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek kami tentang fitur AI di Canva. Query yang ada di Canva ini adalah sebagai berikut. 1. Text to image. Desain yang dapat dikustomisasi merupakan salah satu alasan mengapa Canva sangatlah mudah untuk digunakan. Yang didukung dan integrasinya yang seamless berarti pengguna hanya perlu mengklik satu tombol untuk membuat suatu elemen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya,
Silahkan Yasni. Nggak ada itu di slide berapa, mungkin slide 4 atau slide 5 itu cuma setengah dibaca kata-katanya, setengahnya lagi nggak dibaca sama sekali. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Herli. Mohon maaf banget karena di sini kami itu kekurangan kredit. Karena per slide itu membutuhkan kredit yang banyak untuk slide-slide tersebut. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya. Ya silakan saudari Naswa. Kira-kira kalau kita pakai Canva Pro kreditnya juga unlimited nggak sih? Tidak, karena memang sudah dibatasi dari server tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Jadi di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat tentang literasi. Jadi di sini perkenalkan, my name is Aulia Solea yang akan menjadi moderator pembuka. Oke, perkenalkan saya Rizky Destiana yang akan menjadi pembahas. Perkenalkan saya atas nama Nurul Suhada selaku monitor. Perkenalkan nama saya Bibida Yasni sebagai penyanyi. Oke, perkenalkan nama saya Malhamdi dari sebagai penutup. Tidak hanya sekedar kemampuan membaca atau menulis. Berjalannya waktu, literasi berkembang menjadi bermacam-macam. Sebagai negara yang rendah budaya bacanya, sehingga menyebabkan rendah pula indeks literasinya. Itu adalah hasil proyek dari kelompok kami. Silakan, mungkin ada dari audiens yang ingin menanyakan sesuatu. Saya mau nanya. Enggak, saya diperhatiin kalau nggak salah di slide nomor 4 atau slide nomor 5 itu kan AI-nya ini kayak lebih cepat daripada animasi teksnya. Jadi AI-nya ngomong baru animasi teksnya itu muncul. Jadinya nggak sempat kita pasin AI sama teks. Ya itu aja sekian. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Herli. Itu dikarenakan karena durasi teksnya lebih lambat dari suara dan karakter AI-nya. Saya ingin memberi saran. Oke, silakan. Di animasi teks kan ada yang bisa ngecepetin sama ngelambatin animasi teks tersebut. Oh iya, maksudnya yang durasi. Kenapa nggak dipasin aja pakai itu? Oke, terima kasih atas saran dari saudara Wahyu. Bisa dijelaskan sarannya lebih jelas, lebih detail? Tekan teks tersebut, coba. Sudah. Terus ada animasi. Yang masih penting itu animasi, itu efek yang di animasi kecil itu ya. Coba di atasin scroll bawah. Nah, itu. Disitulah tempatnya. Oh, yang kecepatan itu. Oke, thank you atas sarannya dari saudara Wahyu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, we are from the media team will present you our work project. But first, let us introduce ourselves first. I am Henry Abdani sebagai pembuka. Saya Maisara sebagai pemateri. Saya Hayat Naswa sebagai operator. Nama saya M. Khalid Ghazali sebagai pemateri kedua. Saya akan Hadi sebagai penutup. Alright, as you all can see, here the title is Twitter versus X, present by the media team atau Twitter versus X, perubahan Twitter menjadi aplikasi super. For more further information, you can just watch the slide. Ayo. Halo teman-teman, kami dari kelompok lain dengan anggota kelompok yaitu Besara sebagai moderator, Herli Ekriasi sebagai pemateri, dan Herli Nahla sebagai kota Kalimantan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, kami akan membicarakan tentang latar belakang dari alasan Elon Musk memilih Twitter, yaitu dilansir dari Washington Post. Selanjutnya, yaitu alasan mengapa Elon Musk mengubah Twitter menjadi X, yaitu karena ia memiliki visi besar untuk menciptakan
aplikasi super yang lebih komprehensif dan juga Aku juga mau nanya, Silakan Wahyu. kenapa sih memilih tema Twitter versus X? Alright, thank you for the question, Wahyu. As for the answer is because this change of Elon Musk for Twitter becoming the X is already a viral thing, and if you open TikTok or such, there will be a lot of video about this. Like in my TikTok, I see a lot of video on my FYP about the change of Twitter becoming X. And many of my friends that use Twitter did not like the change that Elon Musk do to Twitter. So that's why we take the name of Twitter versus X. Because we can always ask our friends about their response, and because it is a viral thing. That's all. Bu Guru, saya mau bantu translate. Oke, silakan. Jadi untuk jawaban Wahyu atas pertanyaan kenapa sih kelompoknya Herli lebih memilih tema Twitter versus X ini, karena ini hal yang viral untuk saat ini, dan di FYP TikToknya Herli itu selalu keluar hal-hal yang berkaitan tentang perubahan nama Twitter menjadi X. Terus dia juga menanyakan respon teman-temannya atas perubahan ini, dan mereka nggak suka perubahan itu. Jadi Herli mau menyampaikannya lewat presentasi ini. Ya, presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu masalah ya presentasi. Kalian sudah presentasi semuanya. Alhamdulillah, udah bagus semua. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nanti kita bahas di evaluasinya. Tadi kan kalian udah itu membuat representasi. Jadi kesulitan-kesulitan apa saja yang kalian alami ketika membuat slide presentasi? Silakan diutarakan. Saya Bu, Silakan Wahyu. kesulitan dari kelompok kami dari kredit. Soalnya kreditnya itu terbatas banget untuk slide-slide yang membutuhkan banyak kredit. Oke, kan Eri? Kelompok kami itu agak susah yang pilihannya. Soalnya sih bagus, tapi pembukaan soalnya itu agak kurang cocok. Selanjutnya Bu Guru mau lakuin post test ya. Tadi kan di awal kita sudah pretest. Sekarang kita melakukan post test. Prosesnya? Iya. Hasilnya? Kan udah belajar ya. Selanjutnya, Guru akan mengevaluasi. Alhamdulillah untuk presentasi kalian udah bagus ya, presentasinya semuanya udah bagus. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Untuk kelompok 1 yang pertama itu marginnya belum rapi ya. Slide kalian yang fitur AI ya, yang perkenalan fitur AI masih berantakan ya teksnya. Nanti itu dirapikan pakai rata apa gitu ya. Selanjutnya pemilihan tema udah oke ya. Kemudian untuk nilai kelompok 1 nilainya 90. Kemudian untuk kelompok 2 ya, itu sepertinya belum ada menggunakan fitur BitSync-nya ya. Kelompok 2 ya, nilainya itu di angka 90. Untuk kelompok terakhir ya, yang Elon Musk, tepuk tangan dulu ya.
banget ya untuk memperhatikan slide-nya Ayah dan kawan-kawan ya. Slide-nya pemilihan temanya itu bagus banget ya, kekinian ya. Ya. Kemudian untuk pemilihan musiknya udah sesuai ya. Ya, agak kebesaran ya volumenya. Itu aja sih yang kurang. Jadi nilai tertinggi itu pada kelompok terakhir ya. Kemudian untuk post testnya ya, alhamdulillah semuanya sudah mengalami peningkatan. Kita cek ya. Ya, ini hanya ada beberapa ya yang merah. Tepuk tangan dulu dong buat diri. Ya, ada lebih banyak sekali yang dapat 100 ini. Ada 3 orang, kemudian ada yang salah satu ya. Herli di poin pertama ya, dapat 100. Silakan siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Silakan Mariki, gimana? Pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan. Dari kelompok yang lain? Kalau aku sih kayak kalian semua itu gorgeous banget, kayak keren, the best. Nggak tahu. Mau ngerefleksi kelompoknya Herli Ayah? Mau ngerefleksi? Silakan. Kayaknya lumayan menegangkan. Iya. Karena itu ya, berdiri di depan. Sip. Kesimpulannya apa aja? Silakan Herli tarik kesimpulan. Ya, menurut saya aplikasi Canva itu sangat mudah dan simpel karena dibandingkan dengan PowerPoint, kita itu nggak perlu mengerjakannya satu persatu seperti di PowerPoint. Yang kalau dikerjain itu agak membosankan dan kayak susah dan rumit. Nah, sedangkan di Canva itu ada yang namanya template dan juga ada yang elemen, jadinya tinggal kita tambahin aja. Nah, apalagi karena banyaknya fitur-fitur AI seperti text to image yang bisa kita membuat gambar dari kata-kata, instant presentation yang kita ketik idenya dan presentasinya langsung dimunculkan, dan kemudian yang kita pakai tadi pas presentasi itu AI presenter, jadinya kita nggak perlu capek-capek ngomong untuk presentasi, kita bisa pakai AI-nya langsung, walaupun di kekurangannya itu cuma kreditnya aja, tapi tidak semua. Menarikan kesimpulan. Ada lagi yang lain menarik kesimpulan? Silakan Mungkin. Fitur Canva itu ada 8 yang saya ketahui. Yang pertama text to image, yang kelima instant presentation. Yang kelima instant presentation, yang keenam pitching, yang ketujuh magic write, yang ke-8 translate. Itu dia ya kesimpulan pembelajaran hari ini. Guru sekarang mau memberikan penguatan dulu ya. Oke anak-anak semuanya. Jadi aplikasi Canva ini banyak sekali manfaatnya. Silahkan nanti ya kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama di sekolah ya. Kalau mau membuat representasi ya yang cepat dan instan, silahkan pakai Canva karena fitur-fiturnya sudah ada. Tadi Wahyu menyebutkan ada 8 fitur AI ya. Sebenarnya ada tambahannya di sana, ada 10. Yang perlu kalian tambahi itu adalah yang pertama fitur magic draw-nya, kemudian yang kedua fitur create and animation-nya. Itu belum disebutin tadi. Itu bisa kalian manfaatin nanti. Jadi yang mau buat representasi sudah ada disediakan di sana ya. Di Canva silahkan tinggal kalian pilih. Mau tema apa silahkan. Kemudian elemennya juga sudah disediakan di sana ya. Kemudian template-nya sudah dibuat. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngedesain. Jadi kalau kalian juga ingin ya mencari penghasilan tambahan, silakan. Ya, silakan buat template sendiri kemudian jual. Ya, yang suka ngedesain silakan oleh-oleh di sana. Kemudian bisa kalian jual. Ya, paham sampai sini ya? Selanjutnya guru ngasih apresiasi buat kalian semua nih. Tepuk tangan dulu ya. Kalian sudah tidak presentasi ya. Kemudian slide-nya udah bagus-bagus, sudah oke.
cara yang terbaik. Jadi, ya, jadi udah bisa ditebak ya? Ya. Jadi yang dapat hadiah dari guru adalah kelompoknya silakan perwakilan dari kelompoknya Ayah ke depan. Ada hadiah dari ini presentasinya juga kece banget ya menggunakan bahasa Inggris. Selamat Herlina. Ada yang ingin disampaikan? Pertama-tama terima kasih untuk hadiahnya. Sorry kalau presentasinya pakai bahasa Inggris jadinya nggak semuanya ngerti. Nggak apa-apa. Terima kasih untuk Awa dan Kak Darul yang udah translatein-nya. Tepuk tangan dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu materinya tentang pembuatan e-book ya. Ini untuk selanjutnya e-book. Oke. Nah, kita sudah di penghujung ya. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa. Silakan yang mau mimpin doa.